Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang tema melukis dan aliran atau gaya seni lukis. Kalian sudah siap belajar? Kalau sudah siap belajar, ayo kita mulai belajar. Melukis merupakan kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan datar dari objek tiga dimensi untuk mendapat kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Tema adalah gagasan, ide, atau pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya seni, baik dalam bentuk karya seni rupa dua dimensi maupun seni rupa tiga dimensi. Memahami tema yang ada pada sebuah karya seni rupa berarti kita dapat memahami tujuan penciptaan karya seni tersebut. Tema dalam melukis terbagi menjadi 6. Apa saja? Yang pertama, manusia dengan dirinya sendiri. Yang kedua, manusia dengan manusia lain. Yang ketiga, manusia dengan alam sekitarnya. Yang keempat, manusia dengan alam benda. Yang kelima, manusia dengan aktivitasnya. Dan yang keenam, manusia dengan alam hayal. Tema manusia dengan dirinya sendiri. Biasanya pelukis dalam mewujudkan karya lewat media ekspresi kadang menggunakan potret dirinya sendiri sebagai objek dalam lukisannya, seperti lukisan potret diri karya Basuki Abdullah. Tema manusia dengan manusia lain. Seorang perupa kadangkala dalam mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan objek orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti orang tuanya, kasihnya, tangganya, ataupun sahabatnya. Tema manusia dengan alam sekitarnya. Alam sekitar sangat menarik bagi para pelukis untuk mengungkapkan cita rasanya. Sering dijadikan objek untuk lukisannya, seperti pemandangan sawah, lautan, gunung, perbukitan, perkotaan, hingga perkampungan. Tema manusia dengan alam benda. Pelukis biasanya dalam membuat karya terkadang memilih objek alam benda sebagai ide dalam berkaryanya. Objek alam benda tersebut bisa berbentuk silindris atau kubistis, seperti teko, gelas, cangkir, kursi, atau lemari. Tema manusia dengan aktivitasnya. Pelukis dalam membuat karya juga tak terlepas dari kegiatan atau aktivitasnya. Aktivitas dalam kehidupan sehari-hari menjadi inspirasi dalam membuat karya. Misalnya aktivitas di pasar, aktivitas di sawah, berjalan, berlari, ataupun berkuda. Tema manusia dengan alam hayal. Imajinasi seorang perupa atau pelukis dapat memberikan daya cipta kreasi terhadap karyanya. Daya hayal pun dapat dijadikan tema dalam berkarya, seperti contoh lukisan berikut ini dengan tema alam hayal. Aliran atau gaya seni lukis. Sebuah lukisan memiliki ciri khas, tema, dan teknik yang disebut dengan gaya atau aliran. Gaya atau aliran seni lukis terbagi menjadi dua, yaitu representatif dan non-representatif. Yang pertama, representatif merupakan perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Non-representatif merupakan perwujudan aliran seni lukis berupa susunan garis, bentuk, bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Berikut ini aliran atau gaya lukis yang termasuk ke dalam representatif. Yang pertama, aliran naturalisme, kemudian realisme, romantisme, ekspresionisme, impresionisme, dan surrealisme. Kemudian yang termasuk
gaya non-representatif yaitu abstraksionisme. Aliran naturalisme, aliran seni rupa yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam. Pelukis yang beraliran naturalisme antara lain Basuki Abdullah, Abdullah Suryo Broto, Mas Pringadi, Wakidi, dan Rubens. Berikut ini contoh lukisan aliran naturalisme karya Basuki Abdullah. Aliran realisme, aliran yang memandang dunia ini apa adanya tanpa menambah atau mengurangi objek. Penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Pelukis aliran realisme antara lain Trubus, S. Sujoyono, dan Dullah. Berikut ini contoh lukisan aliran realisme karya Dullah. Aliran romantisme, aliran seni rupa yang lebih bersifat imajiner, melukiskan cerita-cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat, atau kejadian yang dramatis. Pelukis yang bergaya romantisme antara lain Raden Saleh, Francisco Goya, dan Turner. Berikut ini contoh lukisan aliran romantisme karya Raden Saleh. Aliran ekspresionisme, aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Rupa yang beraliran ekspresionisme antara lain Vincent van Gogh, Affandi, dan Popo Iskandar. Berikut ini contoh lukisan aliran ekspresionisme karya Popo Iskandar. Aliran impresionisme, aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis, atau dengan kata lain melukiskan kesan cahaya. Perupa atau pelukis aliran impresionisme antara lain Cézanne dan Claude Monet. Aliran surrealisme, aliran surrealisme menggunakan bentuk dan warna seperti di dalam mimpi. Pelukis mengembangkan daya khayalnya untuk menyampaikan pikiran dan perasaan melalui bentuk-bentuk dalam karyanya. Pelukis yang beraliran ini antara lain Salvador Dali dan Ivan Sagita. Berikut ini contoh lukisan aliran surrealisme karya Salvador Dali. Aliran abstraksionisme, lukisan abstraksionisme termasuk gaya seni lukis non-representatif. Gaya atau aliran abstraksionisme merupakan aliran yang keluar dari bentuk alam, hanya menekankan unsur rupa dan prinsip estetik seperti susunan garis, bentuk, bidang, dan warna. Kemudian menonjolkan bidang yang diisi oleh warna dan dipilah dengan garis-garis tegas seperti karya lukisan Vasily Kandinsky dan Fajar Siddiq.